Sekarang kita akan mencoba membahas mode 2D dan mode 3D pada NanoCAD 5. Nah, sekarang kita coba. Karena NanoCAD 5 versi free ini banyak tantangan yang harus kita lakukan, tidak semudah menggunakan software yang berbayar, terutama dalam hal menggambar 3D. Nah, sekarang kita coba open file. Ini kita coba ini. Ya, ini Denak. Kemudian view kita rubah menjadi view isometrik. Nah, kita coba membuat box sebagai percobaan saja, latihan. Ketikkan box, enter, kemudian klik di sini. Kita masukkan searah sumbu Y sebesar 0,15, enter. Kemudian specify width of box, itu berarti searah sumbu Y nya kita masukkan 0,5, enter. Kemudian ketinggiannya kita coba masukkan angka 1, enter, kemudian enter lagi. Nah, ini sudah terbentuk box. Kemudian kita lihat. Nah, ini ketika diseleksi, ini boxnya itu ternyata tidak bisa dipilih walaupun sudah terbentuk box, tapi boxnya ternyata nggak bisa diedit. Nah, ini kita akan mengedit ini kesulitan, diklik saja nggak bisa. Mengapa terjadi seperti itu? Nah, ini yang merupakan tantangan kita. Permasalahannya menurut pengalaman saya bahwa pada layar ini yang bekerja adalah mode 2D, sehingga kita menggambar mode 3D di sini walaupun tergambar nggak bisa diedit. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Nah, menurut pengalaman saya, mode 2D dan mode 3D pada NanoCAD ini tidak bersatu. Maksud saya, kalau di dalam AutoCAD mode 2D dan 3D nya jadi satu, sehingga ketika beralih-alih mode itu bisa berkesinambungan. Tapi ketika di NanoCAD ini tidak seperti itu, sehingga kita harus bekerja ketika akan men-3D harus bekerja pada mode 3D. Nah, caranya bagaimana? Akan kita coba di sini. Caranya kita membuat file yang baru, new document. Ini new document, ini untitled. Kemudian kita aktifkan grid. Kemudian view-nya kita coba ubah-ubah menjadi view isometrik nih. Nah, ini isometrik. Nah, sekarang untuk percobaan saja kita membuat box, enter, kemudian klik di sini. Kita masukkan entity untuk sumbu X, misalnya sebesar 2, kemudian enter lagi. Untuk sumbu Y nya 4, enter lagi. Untuk ketinggiannya atau sumbu Z 8.
enter. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, coba apakah entity ini bisa diedit. Nah, kita pilih, kita seleksi di sini. Nah, ketika kita seleksi di sini muncul titik-titik warna biru ini, itu berarti bisa diedit, artinya bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Misalnya dibesarkan, dikecilkan, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh ini, kalau ingin mengedit ini, misalnya kita tinggal narik aja di strat sini, ke arah sini, kemudian ini ke arah sini. Nah, ini berarti mode 3D nya, mode 3 dimensi pada NanoKit ini berfungsi dengan baik, dan kita bisa menggambar bentuk-bentuk 3 dimensi pada worksheet yang seperti ini. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya untuk file yang tadi dibuka. Nah, sekarang kita coba aja ini, kita hapus, view-nya kita rubah menjadi set top ini, kemudian yang file yang ini kita rubah juga view-nya menjadi view top. Nah, sekarang gambar ini kita copy paste, copy, kemudian ke file yang baru tadi kita buat, untitled. Nah, kita pastekan di sini. Nah, sudah tercopy. Nah, sekarang view-nya kita rubah lagi menjadi isometrik. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba untuk membuat box di sini. Misalnya ini merupakan gambar pilar. Gambar pilar dengan ukuran ketebalannya 15 cm, kesininya 50 cm, dan nanti tingginya misalnya 2 meter nih. Kita buat box, enter, kemudian klik di sini, kita masukkan 0,15, enter, kemudian arah ke sana 0,5, enter, dan ketinggiannya 2 meter, enter. Nah, ini sudah terbentuk. Sekarang kita akan mengecek apakah ini sudah bisa diedit apa belum. Nah, ini perbedaannya di situ. Ketika muncul titik-titik pada pojokan ini, berarti ini bisa kita edit. Misalnya ini mau ditinggikan dengan cara di copy, nah seperti itu, sehingga nanti menggambar bentuk-bentuk atau entity 3 dimensi bisa dilakukan di sini, termasuk misalnya membuat bentuk-bentuk atap yang limasan atau gudangan dan kombinasinya. Nah, seperti itu nggih untuk sementara. Jadi ketika kita bekerja di NanoKit, kita harus paham dulu apakah itu di mode 2D atau mode 3D, terutama NanoKit yang freeware. Ya, kita harus memaklumi memakai freeware banyak tantangannya. Beda dengan memakai software yang berbayar, banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita capai. Untuk sementara seperti itu, kita bisa sambung lagi pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat.